Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Zainal Fanani, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, program studi ilmu kesehatan masyarakat, dan seterusnya kepada teman-teman kelas IKMC. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5, untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik pembahasan yaitu Pancasila dan sistem filsafat. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nada Nadifa selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 5, yaitu yang pertama Febina Zahra, Nada Nadifa yaitu saya sendiri, Rizka Eka Febriani, Dia Julianti, dan Virginia Pratiwi. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Febi Zahra Maharani. Kepada Saudari Febi, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah mengenai Pancasila adalah suatu filsafat. Nah, Pancasila sebagai filsafat didasarkan atas pendapat para ahli dan teori kausalitas Aristoteles. Berpendapat mengatakan bahwa Pancasila adalah suatu filsafat. Notonegoro berpendapat bahwa kedudukan Pancasila dalam negara Republik Indonesia sebagai dasar negara dalam pengertian dasar filsafat. Nah, untuk mendapatkan asal mula atau sebab-sebab keberadaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kausa materialis, yaitu mengenai asal mula bahan Pancasila. Yang kedua adalah kausa formalitas, yaitu asal mula bentuk atau bangun Pancasila. Yang ketiga, kausa finalis, yaitu mengenai asal mula tujuan Pancasila. Dan yang keempat adalah kausa efisien, yang membahas mengenai asal mula karya Pancasila. Nah, Pancasila itu setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Next slide. Nah, Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri, maupun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nah, dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah susunan suatu sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Nah, isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas 5 sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Yang kedua, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan Pancasila adalah hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas atau kuantitas, juga dalam hal isi sifatnya atau kualitas. Nah, yang ketiga, rumusan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Di sini maksudnya adalah Pancasila dapat diimplementasikan dalam bentuk sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir adalah rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Dimaksudkan kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk tunggal. Hierarkis piramida juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sisi lainnya. Atau dengan kata lain, perkataan dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Febina yang telah menjelaskan tentang Pancasila sebagai suatu filsafat. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia Julianti. Kepada Saudari Tia Julianti, kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk moderator. Poin pembahasan selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat karena telah memenuhi persyaratan untuk dapat disebut sebagai sistem. Syarat tersebut ialah adanya kesatuan, adanya keteraturan, keterkaitan, kerjasama, dan adanya tujuan bersama yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filsafat negara.
Ada beberapa alasan perlunya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genitivus objektif dan genitivus subjektif. Genitivus objektif di sini mengandung arti nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Selanjutnya, genitivus subjektif. Di sini mengandung arti nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila diartikan sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa jasmani dan rohani. Slide selanjutnya. Yang ketiga adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi di sini berkaitan dengan pengetahuan. Terdapat 3 persoalan yang mendasari dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran pengetahuan manusia, dan tentang watak pengetahuan manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki rasionalitas sebagai sistem pengetahuan. Yang terakhir adalah landasan aksiologis filsafat Pancasila. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila atau subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tia Julianti. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat akan saya jelaskan sendiri. Untuk sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat, yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial menyatu dalam komunitas politik kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain-lain. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.
Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Lojinawi, Tata Tentram Kerja Raharja. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat akan dijelaskan oleh Rizka Eka. Kepada Rizka Eka Febriani, kami persilahkan. Yang selanjutnya yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang sistem filsafat. Menurut Notonegoro, merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahnya. Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal digambarkan Notonegoro dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Piramida tersebut adalah 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai dan meliputi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka Eka Febriani. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Virginia Pratiwi. Kepada Saudari Virginia, kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Saya akan menjelaskan sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Pada kuliah umum di Istana Negara pada 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Soekarno menjelaskan tentang sila kedua yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam Chauvinisme dan rasialisme. Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila ketiga pada Juli 1958 di Istana Negara.
Sila keempat, Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila kerakyatan pada 3 September 1958 di Istana Negara. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. D. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam Ajetika Reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem bentuk-bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Virginia Pratiwi. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Pada Allah kami mohon ampun. Sebelum kami tutup, diharapkan kepada teman-teman kelas IKMC jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, silakan ditulis di kolom reply di bawah video ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.